Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memelihara dan menjaga kami semua. Kami dan seisi rumah tangga kami, bahkan juga dalam jemaat Tuhan, bangsa bahkan dunia. Terima kasih Tuhan. Keperkasaan-Mu menjamin hidup kami, bahwa apapun yang terjadi di masa yang akan datang, kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Bapa, dalam menjalani kehidupan kami mohon tuntunan-Mu, dan firman-Mu yang akan kami dengar menjadi bagian dari cara Tuhan menuntun kami. Urapi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Ezra pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai, panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah permainan halang rintang. Kalau kemarin kita bicara mengenai lato-lato, maka hari ini kita bicara mengenai permainan halang rintang. Saudara, permainan halang rintang tentu bukan sesuatu yang asing di telinga kita, bukan? Dalam permainan ini, kita diperhadapkan dengan banyak rintangan. Lolos dari rintangan pertama tidak boleh menjadikan kita lengah. Kita bahkan harus bersiap menyambut rintangan berikutnya yang kemungkinan akan lebih sulit lagi. Seperti peserta halang rintang, begitu pula yang dialami oleh Yehuda dan Benyamin. Kembali dari pembuangan bukan berarti bahwa mereka telah menang dari pertandingan. Mereka masih harus terus berjuang dan berjuang. Mereka harus menghadapi banyak hambatan ketika hendak membangun kembali bait Allah. Tidak hanya sekali hambatan itu terjadi, baik pada masa pemerintahan Kores, Ahasweros, Artasasta, hingga Darius. Godaan yang menghambat mereka pun bermacam-macam. Awalnya, musuh berusaha membujuk mereka untuk bersekutu. Kedua, secara terang-terangan, musuh melemahkan semangat orang Yehuda. Ketiga, musuh membuat surat aduan palsu, menyogok penasihat untuk melawan Yehuda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa kini kita pun tidak boleh mengharapkan kehidupan yang mudah, bukan meminta beban yang ringan, tapi bahu yang kuat. Bahkan label Kristen akan membawa kita kepada berbagai tantangan kehidupan. Label Kristen bukan membebaskan kita dari tantangan. Berani menolak tawaran dunia bukan berarti bahwa kita telah memenangkan pertandingan iman. Tantangan akan terus datang silih berganti dalam rupa yang berbeda-beda. Namun, dengan tetap mengenakan identitas Kristen sejati yang mengandalkan pertolongan Allah, maka percayalah kita akan dapat memenangkan atau melewati setiap rintangan dalam kehidupan dengan berhasil. Saudara-saudara, sejarah mencatat tidak ada pekerjaan Tuhan yang bebas dari gangguan iblis. Karena itu, sebagai anak Tuhan kita harus berani berjuang dan tabah sampai akhirnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami sebuah pengharapan untuk terus teguh berjuang. Terima kasih Bapa, Engkau mengajari kepada kami sebuah sikap yang tabah, sebuah sikap yang terus mengantisipasi akan ada banyak kemungkinan-kemungkinan tantangan ketika kami memutuskan untuk hidup benar. Urapi kami agar kami tidak putus asa ketika kami berada dalam tekanan karena kebenaran. Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang ada dalam beban. Tuhan juga menjamah saudara-saudara kami yang ada dalam pendidikan di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, sertai kami boleh menjalani hari ini dalam pertolongan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Bapa di sorga menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom.